Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sani Darmawan dengan NPM 2200100034. Di sini untuk melakukan prosedur persalinan normal, kita akan mendengar dan melihat tanda kala dua persalinan pada ibu. Kita akan melihat apakah perineumnya menonjol, ibunya merasakan tekanan yang semakin meningkat, lalu ibu merasakan dorongan yang kuat dan vulvanya dan sphincter ani membuka. Kita akan melakukan persiapan dari kelengkapan peralatan. Di sini ada handuk linier bersih 3 lembar, lalu ada kain kering dan bersih, lalu ada sphygmomanometer, ada larutan klorin 0,5%, tempat sampah, piring plasenta, baskom, penyedot lendir, dan celemek. Untuk part setnya, penjepit bedah, setengah voucher, lalu gunting episiotomi, gunting pusar, kateter kemih, penjepit pusar, dan lain-lain. Kita akan menggunakan celemek, kacamata Google, dan sepatu boot, dan melepaskan semua perhiasan dan menggunakan sarung tangan bedah. Tapi sebelumnya kita melakukan 6 langkah cuci tangan 6 langkah WHO. Lalu saya akan menggunakan sarung tangan di sebelah kanan dan memasukkan oksitosin ke dalam jarum suntik dengan menggunakan tangan yang tidak mengenakan. Mengambil oksitosin, lalu kita simpan, lalu menggunakan kedua glove. Lalu saya akan membersihkan vulva dan perineum. Bersihkan dengan hati-hati dari anterior ke posterior dengan menggunakan kapas. Jika ada tinja yang mengotori, bersihkan dengan hati-hati dari anterior ke posterior, lalu buang kain kas yang terkontaminasi. Lalu saya akan mengganti sarung tangan yang terkontaminasi dan rendam di larutan klorin 0,5%. Lalu saya akan menggunakan sarung tangan yang baru. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaannya lengkap. Bila selaput ketubannya masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Lalu saya akan melepaskan sarung tangan dan mendekontaminasi dengan larutan klorin 0,5% dan menggunakan sarung tangan yang baru. Saya akan memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi, uterus mereda untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal, yaitu pada 120 sampai 190 kali per menit. Lalu pembukaan ibu sudah lengkap dan keadaan janinnya cukup baik. Kemudian ibu boleh untuk posisinya nyaman. Lalu saya akan menunggu hingga timbulnya kontraksi atau rasa ingin menahan. Lalu saya akan menjelaskan kepada anggota keluarga tentang peran pada anggota keluarganya untuk mendukung dan meminta keluarga untuk membantu posisi meneran jika ada rasa ingin dan kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan. Lalu saya akan membimbing ibu agar dapat meneran secara aktif dan secara benar dan efektif. Dukung dengan beri semangat. Lalu saya akan tetap menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Lalu anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit. Lalu saya akan untuk persiapan untuk melahirkan bayi, saya akan meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di bawah perut ibu. Punten ya Bu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di sebagian atas bokong ibu, lalu buka tutup partus set dan pastikan kembali perlengkapan bahan dan pakai sarung tangan steril. Setelah tampak kepala bayi keluar dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Lalu usap
Lalu sambil membuka, baik, setelah tampak kepala bayi, usap wajah, hidung bayi dengan lembut dengan menggunakan kain lap atau kain kasa bersih. Lalu periksa kemungkinan ada lilitan tali pusat. Lalu setelah kepala bayi lahir, tunggu putaran aksi luar yang berlangsung secara spontan. Lalu setelah putaran luar aksi selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi dengan lembut. Lalu setelah itu saya akan melahirkan badan dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala bahu dan bahu belakang, dan tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dan siku bayi. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai atas, dan kaki. Pegang kedua mata kaki. Lalu lakukan penilaian selintas, apakah bayi cukup bulan, apakah bayinya menangis kuat, bernafas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak dengan aktif. Lalu keringkan tubuh bayi di bagian muka dan bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangan. Lalu periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir. Lalu setelah itu berikan bayinya kepada ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir. Lalu beritahu ibu, saya akan menyuntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuscle pada paha. Lalu setelah tadi disuntik oksitosin, saya melakukan pemotongan tali pusat dengan dalam waktu 2 menit. Jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusar bayi. Lalu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu, dan klem tali pusat sekitar 2 cm dari klem pertama. Lalu dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit. Lalu lakukan pemotongan. Lalu setelah dilakukan pemotongan, letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Untuk kontak kulit ibu dan bayi. Lalu luruskan bahu bayi sehingga dada bayi bisa menempel di dada ibu, dan usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu. Lalu selimuti bayi dengan kain dan keringkan dengan hangat. Lalu pasang topi di kepala bayi, dan alhamdulillah ibu bayinya telah lahir. Baik ibu, di sini bayinya sudah lahir dan saya akan melakukan pengeluaran plasenta ya Bu. Saya akan memonitor pendarahan, lalu memindahkan klem tali pusat dengan jarak 5-10 cm dari vulva. Lalu saya akan meletakkan satu tangan pada permukaan perut bawah ibu di atas simplisis untuk menilai kontraksi uterus. Dan tangan kanan saya memegang klem, saat uterus berkontraksi, regangkan tali pusat ke arah bawah. Ketika tangan lain mendorong uterus ke bawah dan ke atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversi uterus. Lalu saya akan melakukan ini hingga plasenta terpisah, dan mintalah ibu boleh untuk menahan sementara penolong dan meregangkan tali pusat ke bawah. Saat plasenta muncul di intronifus vagina, angkat plasenta dan dengan kedua tangan dan pegang dan putar plasenta sampai membran amnianya terlilit. Ketika plasenta keluar, maka letakkan plasenta dalam wadah.
Lalu saya akan melakukan massage uterus, letakkan tangan di daerah fundus dan melakukan pijatan secara lembut dengan gerakan memutar untuk stimulasi kontraksi uterus. Dan saya akan periksa kedua sisi plasenta ibu dan bayi. Periksa apakah amnion utuh dan lengkap. Lalu letakkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat penyimpanan khusus. Lalu evaluasi kemungkinan laserasi serta pastikan kontraksi uterus baik dan tidak ada pendarahan. Dan saya akan memasukkan kedua tangan ke larutan klorin 0,5 cm, 0,5% dan keringkan dengan linen bersih dan pasang klem tali pusat sejarak 1 cm di umbilikal bayi. Baik, alhamdulillah untuk persalinan normal dan persalinan plasentanya telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.